Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tuna dari Setiawan, akan memaparkan review materi mata kuliah ergonomi bab konsumsi energi. Pertama, pada pengantar. Pada zaman ini, jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan otot telah berangsur diganti dengan kekuatan mesin atau robotik dengan berbasis AI atau kecerdasan buatan. Perlunya menganalisis konsumsi energi yang dipakai untuk pemilihan frekuensi dan periode istirahat, perbandingan metode alternatif, pemilihan peralatan untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan, dan lain-lain. Manifestasi kerja berat. Pokok bahasan dalam manifestasi kerja berat antara lain konsumsi energi, denyut jantung, tekanan darah, cardiac output, komposisi kimia dalam darah, temperatur tubuh, kecepatan berkeringat, dan terakhir kemampuan pernafasan. Unit satuan dipakai. Konversi kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 kJ. Konversi konsumsi energi diukur dalam satuan watt. 1 watt sama dengan 1 joule per second. 1 liter oksigen akan memberikan 4,8 kakal energi yang setara dengan 20 kJ. Atau 1 liter oksigen menghasilkan 4,8 kakal energi sama dengan 20 kJ. Proses metabolisme, yaitu berupa kumpulan-kumpulan dari proses kimia atau energi kimia yang mengubah bahan makanan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk panas dan kerja mekanis dalam tubuh manusia. Konsumsi energi. Konsumsi energi merupakan faktor utama dan tolak ukur yang dipakai sebagai penentu besar atau ringannya kerja fisik yang dilakukan, yaitu meliputi metabolisme basal, kalori untuk bekerja, kalori untuk aktivitas seharian, dan konsumsi energi total. Yang pertama, metabolisme basal adalah konsumsi energi secara konstan pada saat istirahat dan dengan perut dalam keadaan kosong, yaitu mengacu pada ukuran, berat badan, dan jenis kelamin. Untuk pria 70 kg membutuhkan 1.700 kakal per 24 jam. Dan untuk wanita dengan berat 60 kg membutuhkan 1.400 kakal untuk per 24 jam. Pada kondisi metabolisme basal ini, hampir semua energi kimia dari zat makanan dikonversikan menjadi panas. Kedua, kalori untuk bekerja. Konsumsi energi dimulai pada saat pekerjaan fisik dimulai. Kalori kerja, konsumsi energi pada saat bekerja dikurangi konsumsi energi pada saat istirahat atau pada saat metabolisme basal. 3. Kalori untuk aktivitas seharian. Rata-rata konsumsi energi pria 600 kakal dan wanita 500-550 kakal. Keempat, konsumsi energi total terdiri atas metabolisme basal, kalori untuk bersantai, dan kalori untuk bekerja. 5. Konsumsi energi pada waktu kerja. Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya ditentukan dengan syarat tidak langsung, yaitu dengan pengukuran tekanan darah, aliran darah, komposisi kimia dalam darah, temperatur tubuh, dan tingkat penguapan dan jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru-paru. 6. Pengukuran oksigen. Satuan pengukuran konsumsi energi adalah kilokalori atau kakal. 1 kakal adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 liter air dari 14,5 menjadi 15,5 derajat Celcius. Jika 1 liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 kakal energi. Pengukuran konsumsi oksigen, delay atau penundaan untuk tingkat pernafasan dan penggunaan oksigen tertentu. Hutang oksigen debt, terjadi setelah aktivitas berlangsung, dan hutang oksigen ini hanya akan dapat dibayar paid off pada akhir aktivitas atau istirahat. Yang 7. Kapasitas kerja. Dengan prinsip semakin meningkatnya beban kerja, maka konsumsi oksigen akan meningkat secara proporsional sampai didapat kondisi maksimumnya. Konsumsi oksigen diberi simbol VO2 dan diukur dalam satuan liter per menit.
dalam perancangan kerja diharapkan berada di bawah VO2 max dari rata-rata populasi. Ya, yang terakhir, konsumsi energi berdasarkan kapasitas oksigen terukur. Konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen. Jika 1 liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 kekal energi. Dirumuskan dengan R sama dengan T dikali B dikurangi S dibagi B dikurangi 0,3, di mana R adalah istirahat yang dibutuhkan dalam menit, T adalah total waktu, B adalah kapasitas oksigen saat kerja, dan S kapasitas oksigen pada saat diam atau istirahat. Yang kedua, pengukuran denyut jantung. Pengukuran denyut jantung, derajat beratnya beban kerja tidak hanya tergantung pada jumlah kalori yang dikonsumsi, akan tetapi juga tergantung pada jumlah otot yang terlibat pada pembebanan otot statis. Meningkatnya denyut jantung adalah dikarenakan oleh 1. Temperatur sekeliling yang tinggi, tingginya pembebanan otot statis, semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja. Cara pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, merasakan denyut jantung yang ada pada arteri radial pada pergelangan tangan, tepatnya di bawah ruas ibu jari. Mendengarkan denyut dengan stetoskop. Dan yang terakhir, menggunakan ECG, elektrokardiogram, yaitu mengukur signal elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada. Denyut jantung pada berbagai kondisi kerja yang dikemukakan oleh Muller tahun 1962 memberikan definisi sebagai berikut. Denyut jantung pada saat istirahat adalah rata-rata denyut jantung sebelum pekerjaan dimulai. Denyut jantung selama bekerja adalah rata-rata denyut jantung selama seorang bekerja. Denyut jantung untuk bekerja adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat. Denyut jantung selama istirahat total adalah jumlah aljabar denyut jantung dari berhentinya denyut pada saat suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya. Denyut kerja total adalah jumlah denyut jantung yang dari mulainya suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya. Panjang periode kerja istirahat. Jika seseorang bekerja pada tingkat energi di atas 5,2 kekal per menit, maka pada saat itu akan timbul rasa lelah. Untuk menghitung pulsa denyut jantung dalam melakukan pekerjaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pulsa denyut jantung sama dengan rata-rata pulsa saat bekerja dikurangi rata-rata pulsa saat istirahat. Konsumsi oksigen per menit dapat dihitung dengan mengonversikan denyut jantung dengan persamaan ini. Konsumsi oksigen X kurang 75 dibagi 5 dikali 0,1 ditambah 0,5, di mana X adalah kecepatan jantung. Rumuskan hubungan antara energi ekspenditur dengan kecepatan denyut. W sama dengan 1,8 sekian dikurangi 0,02 sekian ditambah 4,71 sekian dikali 10 pangkat min 4 dikali X kuadrat, di mana W adalah energi, X adalah kecepatan denyut jantung. Konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu dalam bentuk matematik sebagai berikut. KE sama dengan ET dikurangi EI, di mana KE adalah konsumsi energi untuk suatu kegiatan tertentu, ET adalah pengeluaran energi pada saat kerja tertentu, EI pengeluaran energi pada saat istirahat. Konsumsi energi berdasarkan denyut jantung, heart rate. Murray membuat metode untuk menentukan waktu istirahat untuk kerja berat. Dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan T dikali W kurangi S dibagi W kurangi 1,5, di mana R adalah istirahat yang dibutuhkan dalam menit, T adalah total waktu, W adalah konsumsi energi rata-rata untuk bekerja, S adalah pengeluaran energi rata-rata. Sekian pemaparan review materi tentang konsumsi energi dari saya. Sekian, terima kasih.